tahun 1996 dikenal sebagai tahun kerusuhan. Sejumlah peristiwa kelam terjadi di berbagai daerah dengan nyaris serentak. Salah satu yang paling memilukan adalah kerusuhan yang terjadi di Situbondo. Dalam kerusuhan tersebut, 24 gereja dirusak, dihancurkan, atau dibakar. Sejumlah sekolah, panti asuhan Kristen, dan bangunan milik warga keturunan Tionghoa di bumi hanguskan. Lebih tragis lagi, 5 orang keluarga pendeta mati terpanggang. Semua kita tak habis pikir, sebab kerusuhan Situbondo disebabkan oleh masalah yang sangat-sangat sepele. Kerusuhan Situbondo bermula dari seseorang bernama Saleh. Ia didakwa telah melakukan penistaan agama. Di persidangan Saleh itulah saat jaksa membacakan tuntutannya, masa memenuhi Pengadilan Tinggi Negeri Situbondo. Pada minggu sebelumnya, yaitu 3 Oktober 1996, persidangan Saleh sudah dipenuhi massa yang geram. Di luar gedung, mereka meneriakkan keinginannya untuk mengeksekusi Saleh. Hingga saat sidang selesai, mereka berhamburan meringsek ke dalam gedung pengadilan untuk menghakimi Saleh. Puluhan petugas berhasil mengamankan Saleh ke dalam penjara pengadilan. Namun massa yang kalap berhasil menjebol pintu dan jendela tahanan. 10 lainnya berhasil membobol genteng dan plafon ruang tahanan. Saleh pun jadi bulan-bulanan massa. Baru setelah Nyai Aisyah memberikan imbauan lewat pengeras suara dengan menggunakan bahasa Madura, massa dapat ditenangkan. Saleh pun dinaikkan satu mobil dengannya untuk dibawa ke rutan Situbondo. Secara umum, masyarakat Situbondo adalah keturunan orang Madura Sumeneb yang dulu merupakan kerajaan. Hingga selain mewarisi rasa keagamaan yang kental, mereka juga mewarisi tradisi keningratan. Karenanya, profil ideal dan dihormati di Situbondo adalah perpaduan antara kiai dan ningrat. Profil semacam itu kita dapati pada sosok Kiai Haji Raden Asy'ad Syamsul Arifin. Ia sudah seperti raja sekaligus bapak bagi masyarakat Situbondo. Dan Nyai Aisyah tidak lain adalah putrinya. Sidang berikutnya, 10 Oktober 1996, proses hukum sampai pada tahap pembacaan tuntutan jaksa. Otoritas setempat mengantisipasi kejadian sebelumnya dengan menurunkan 100 tentara dari Kodim Situbondo. Namun massa yang hadir ternyata jauh lebih banyak dari yang diduga. Massa mulai mengamuk setelah tahu bahwa Saleh hanya divonis 5 tahun penjara. Sebetulnya itu adalah hukuman maksimal untuk kasus penistaan agama. Namun massa yang marah menginginkan agar Saleh dihukum gantung. Dengan membabi buta, mereka mulai melempari gedung pengadilan dengan batu. Suasana menjadi bertambah kacau saat aparat membalas lemparan massa. Para aparat terdesak, mereka terjebak di dalam gedung. Sementara massa yang kalap terus meringsek ke dalam ruang pengadilan. Akibatnya, aparat keamanan dan para hakim terpaksa harus melarikan diri lewat sungai belakang gedung. Begitu juga dengan Saleh. Kini massa sudah seperti tumpukan jerami yang terbakar. Dan mereka semakin terbakar oleh desas-desus bahwa hakim yang memvonis Saleh adalah non-muslim. Tentu saja itu keliru. Namun isu tersebut menjalar begitu cepat.
Massa yang marah kemudian membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman gedung pengadilan. Mereka mengobrak-abrik seisi gedung dan membakar semuanya. Gedung pengadilan negeri Situbondo pun habis dilalap api. Di tengah huru-hara yang sedang terjadi, tiba-tiba terdengar teriakan bahwa Saleh dibawa ke gereja Bukit Sion yang hanya berjarak 200 meter dari pengadilan. Massa langsung bergerak ke sana. Mereka mengangkut bahan bakar dari pom bensin yang ada di seberang gereja, juga dari mobil-mobil yang dihentikan paksa. Lalu tembok-tembok dijebol, perabotan-perabotan ada yang dijarah dan dibakar, hingga gereja Bukit Sion hangus rata tanah. Sasaran berikutnya adalah Gereja Kristen Indonesia Barat yang berada di sebelah timur gedung pengadilan dan bersebelahan dengan Polres Situbondo. Ada yang menarik. Saat massa hendak membakarnya, para petugas dengan sigap menghentikan. Di antara mereka terjadi semacam negosiasi. Para petugas mengkhawatirkan jika kobaran api akan merembet ke gedung Badan Pertanahan Nasional yang ada di sebelah gereja. Jika itu terjadi, demikian menurut aparat, maka semua arsip dan sertifikat tanah seluruh warga Situbondo yang ada di dalamnya akan musnah. Massa mengerti. Akhirnya terjadi satu kesepakatan aneh, yaitu hanya boleh merusak tapi tidak membakar. Setelah merusak gereja GPIB, massa kembali bergerak ke arah jalan WR Supratman. Di sana, mereka membakar SD dan SMP Katolik Maria Bintang Samudra. Massa terus bergerak ke berbagai penjuru seperti bola salju. Semakin mereka bergerak, jumlahnya semakin banyak. Hingga hanya dalam hitungan jam berikutnya, massa menyerbu dan membakar gedung-gedung lainnya. Gereja, kelenteng, sekolah-sekolah Kristen, toko-toko milik warga keturunan Tionghoa, semua tak luput dari amukan massa. Seluruh penjuru kota Situbondo dilanda kerusuhan. Salah satu yang paling memilukan adalah saat lautan massa tiba di jalan Basuki Rahmat. Di sana, mereka mengepung gereja Pantai Kosta, pusat Surabaya Bahtera Kasih. Gereja ini sekaligus adalah paroki atau rumah kependetaan yang dihuni oleh pendeta Ishak Kristian dan keluarganya. Paroki tersebut dihuni oleh 7 orang. Menurut Sanidin, ketua RT Kampung Limbaan yang tinggal tepat di sebelahnya, tidak ada satu orang pun yang berusaha menolong pendeta Ishak dan keluarganya. Bahkan, ia sendiri yang berusaha menyirami api karena mulai merembet ke rumahnya, langsung dimarahi massa. Akhirnya, ketujuh orang tersebut terkepung oleh gelombang besar massa yang beringas. Sebagian mereka menentang linggis, martil, dan tongkat-tongkat kayu. Lebih dari itu, keluarga pendeta Ishak terjebak dalam kobaran api yang terus meninggi. Meski berakhir cedera, 2 pembantu pendeta Ishak berhasil selamat dengan memanjat genteng dan turun lewat pipa air hujan. Sedang 5 lainnya tewas dalam kobaran api. Pendeta Ishak yang sehari-hari dikenal amat baik itu berusaha melindungi istrinya yang lumpuh karena rematik. Ia mati terpanggang di kamar tidur. Nova, anaknya yang beberapa bulan lagi akan melangsungkan pernikahan, mati terbakar di toilet kamar. Sedang 2 lainnya terpanggang di dapur. Sasaran berikutnya adalah gereja yang ada di Jalan Anggrek. Di seberang gereja terdapat TK, SD, dan SMP Kristen Immanuel. Semua habis dibakar, termasuk sebuah panti asuhan anak yatim piatu yang baru dibangun 3 bulan sebelumnya. Tidak hanya dibakar, massa juga merobohkannya dengan brutal.
seorang saksi mata menyebut sebagian massa bergerak ke arah timur kota dengan 3 truk. Sedang sebagian lain menyebar ke Jalan Argopuro dan pertokoan Mimbaan Baru di depan terminal Situbondo. Di sana, sebuah rumah biliar dan gedung bioskop dihancurkan. Segera setelah itu, kerusuhan serupa terjadi juga di Asem Bagus, Panarukan, Besuki, Banyu Putih yang berada di radius puluhan kilometer dari Situbondo. Kamis 10 Oktober 1996 benar-benar menjadi sejarah kelam bagi Situbondo. Kerusuhan sudah mulai meletus saat persidangan Saleh selesai sekitar pukul 10:30 siang. Namun bantuan polisi dan militer baru tiba di Situbondo pada sore hari menjelang maghrib. Personel yang didatangkan ke Situbondo antara lain Batalion Infanteri 512 Probolinggo, Yon 514 Situbondo, Yon 514 Bondowoso, Yon 527 Lumajang, Yon 509 Jember, juga Korem Malang dan Satuan Brimob Sidoarjo. Satu Komis Senapan Yon 514 Situbondo langsung mengejar dan memukuli massa yang hendak menghancurkan pertokoan. Aksi penangkapan pun dimulai. Para petugas menangkapi orang-orang yang berkeliaran di jalanan kota yang diduga sebagai biang kerusuhan. Sampai malam, 120 orang telah ditangkap yang 11 diantaranya masih berstatus pelajar. Sementara itu, kerusuhan di Asem Bagus dan Besuki yang berjarak lebih dari 30 km timur Situbondo masih berlangsung. Hal yang sama terjadi di Banyu Putih. Sedangkan massa yang bergerak ke barat melakukan perusakan dan pembakaran di Panarukan. Kerusuhan di Situbondo baru benar-benar terkendali pada pukul 11 malam. Berdasarkan data dari YLBHI, kerusuhan Situbondo mengakibatkan 24 gereja hancur, 1 kelenteng hancur, 6 sekolah, dan 1 panti asuhan Kristen hancur. Selain itu, sejumlah toko dan rumah milik warga keturunan Tionghoa turut jadi korban kebrutalan massa. Sementara di luar yang bermuatan sara, gedung pengadilan negeri Situbondo terbakar, gedung bioskop, rumah makan, minimarket, komplek pasar dan pom bensin kota semuanya hancur. 7 mobil dinas pun hangus terbakar. Anehnya, pemberitaan tentang kerusuhan Situbondo baru muncul 2 hari setelahnya. Harian Surabaya Post yang terbit sore hari di Surabaya dan hanya berjarak 200 km dari Situbondo baru mengeluarkan berita kerusuhan pada tanggal 12 Oktober dengan headline "Situasi Situbondo kembali normal". Lalu sisi Nusantara seakan dipenuhi komentar-komentar para elit baik dari Jawa Timur maupun dari Jakarta. Berbagai teori dan spekulasi bermunculan. Pihak yang paling punya kapasitas untuk menjelaskannya adalah Gubernur Jawa Timur, Basuki Sudirman. Dalam konferensi persnya, ia mengatakan bahwa kerusuhan Situbondo merupakan peristiwa SARA. Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Imam Utomo yang juga Ketua Bakor Tanasda Jawa Timur sependapat dengan Gubernur. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh A.A. Baramuli yang merupakan anggota Komnas HAM. Menurut Baramuli, kerusuhan Situbondo adalah by accident atau tidak direncanakan. Di tengah berita-berita yang membingungkan, tiba-tiba Gus Dur dituduh mendalangi. Gus Dur membalas dengan menuduh dalang lainnya. Menurut Gus Dur, ada operasi naga hijau yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan nama baik NU. Meski begitu, dengan besar hati, Gus Dur yang mewakili warga NU tetap meminta maaf untuk semua kerugian yang diterita pemerintah dan masyarakat. Hingga kini pun, kerusuhan Situbondo masih menyimpan banyak misteri.
Setelah semua, sidang terhadap perkara Saleh kembali dilanjutkan. Dan kita menyaksikan persidangan Saleh menjadi satu persidangan yang paling spektakuler. Saleh dibawa oleh mobil anti peluru milik Brimob Polda Jatim. Ratusan petugas membuat pagar betis di depan pengadilan lengkap dengan mobil dan peralatan anti huru-hara. Water cannon buatan Prancis juga siaga di sana. Tidak cukup dengan semuanya, perbatasan Situbondo dan Banyuwangi pun dijaga ketat seperti dalam keadaan darurat perang. Persidangan berjalan lancar dan hanya menghabiskan waktu 50 menit. Pada akhirnya, Saleh dikenai hukuman maksimal sebagaimana yang menjadi tuntutan jaksa, yaitu penjara 5 tahun.